Ya mungkin sebelum kepulangan ibu tuh kayak emang akhir-akhir ini ya feelingnya suka rada nggak enak gitu sih, tapi nggak nyangka kalau ternyata feeling nggak enak itu tuh karena ibu saya mau berpulang gitu. Aku nggak mikir sejauh itu sebenarnya, mikirnya ya mungkin karena ya mau period aja, yang biasa kan perempuan kalau datang bulan kan moodnya hancur gitu. Aku pikir cuma gejala kayak gitu aja, tapi iya aku sih juga kayak ngerasa akhir-akhir ini apa karena akunya juga lagi gampang sakit, lagi musim sakit gitu, jadi kayak iya sempat ada feeling yang nggak enak juga sih. Cuman aku nggak nyangka ternyata firasat itu tuh ya apa ya menjelang berpulangnya ibu tuh aku merasakan itu ya. Kita kan dimana-mana nggak kepengen yang namanya ditinggalin orang tua kan gitu. Ibu aku tuh masya Allah banget ya, pinter banget dia, S2-nya aja ada 5. Saya juga nggak hafal jurusan apa aja yang diambil, yang jelas dia sangat-sangat suka sekolah. Bahkan sebelum dia, kalau misalnya ibu masih hidup sekarang nih, dia udah S3, cuman katanya dia mau ngambil S3 lagi kajian Islam di apa ya, yang di Malang tuh apa sih namanya? IAIN. Bukan, aku lupa. Jadi kayak dia masih kepengen ngambil nimba ilmu S3 lagi gitu. Jadi banyak banget apalagi kalau misalnya terkait dengan kajian Islam, terus perekonomian halal, itu tuh bidangnya ibu banget gitu. Jadi dia tidak pernah lelah sama yang namanya menuntut ilmu gitu. Itu luar biasanya dari ibu aku sih. Dia nggak cuma cantik tapi juga dia suka mempercantik otaknya gitu. Kalau kita sih sehari-hari kalau misalnya di meja makan sering banget dengerin dia kuliah, berteori gitu kan, bahkan ngobrol aja tuh kadang bisa dapat banyak ilmu dari ibu, karena ibu emang senang diskusi kan gitu. Jadi iya, dia dengan segala kelebihan dan keunikan yang dia punya, saya ngerasa beruntung pernah jadi anak gitu, seorang Marissa Haque ibu saya. Aku baru pulang syuting waktu itu sama ayah. Jadi waktu itu pertama ayah yang masuk kamar, terus dia Ciki juga baru pulang. Dia bilang sama Ciki, ibu nggak gerak gitu. Nah terus Ciki masuk, dicoba ini kan dengar detak jantungnya apa, ternyata nggak gerak. Keluar manggil saya, ibu nggak gerak gitu. Saya pikir kenapa nih, karena emang ya ibu kan biasa kalau lagi drop gitu kan, tapi kok ini beda gitu. Akhirnya udah langsung dibawa ke rumah sakit pakai mobil ke RS Premier Bintaro. Pas di RS Premier kan saya nyusul karena harus kunci-kunci dulu kan. Ya udah pas saya nyampe ke sana baru dikasih tahu ibu udah nggak ada. Ya sakitnya ya cuman seminggu yang lalu kalau nggak salah di opname, tapi diinfus sehari doang karena dehidrasi, katanya dehidrasi dan ada demam kalau nggak salah. Tapi habis diinfus itu dia membaik dan bisa beraktivitas lagi. Cuman emang dia tuh akhir-akhir ini tuh ngajar dari pagi sampai sore, sementara kan kemarin kan baru sakit. Kita sih bilangnya kalau emang sakit ya udah istirahat dulu aja, cuman nama dia tetap dibikin kerja karena dia ngerasa udah baikan, padahal sebenarnya mungkin masih belum recovery banget gitu. Efek gigi copot sih enggak ya, cuman emang aku akhir-akhir ini moodnya lagi nggak bagus aja, nggak tahu kenapa gitu. Ternyata ya nggak tahu ya, mungkin apa pertanda ibu mau pergi atau gimana gitu. Kayak gitu. Aku belum tahu sih kalau soal itu ya. Kalau aku sih menghargai keputusan ayahku apapun itu. Jadi ya yang penting ayah happy, apapun yang bikin keluarga saya happy dan nyaman saya support gitu aja. Luar biasa sekali, panggilannya aja love. Kompak mereka tuh, kalau ya suka belanja bareng, nonton bareng, jalan-jalan bareng gitu. Bahkan kalau ke dokter juga, kemarin waktu ibu diinfus juga ayah yang nemenin. Jadi benar-benar mereka tuh saling taking care of each other gitu. Ayah juga suka ngecatin rambutnya ibu suka ngecatin rambutnya ayah gitu. Kalau ayah mau syuting rambutnya suka dicatin katanya biar awet muda gitu. Dikuburin di tanah kusir dan alhamdulillah sudah kita lakukan. Mungkin biar dekat sama rumah. Nah itu ayah yang tahu tuh. Nggak tahu sih. Coba kalau misalnya kayak itu kan lebih ke kayak ya penunggu di kompleks ini gitu ya. Dan dia katanya suka digangguin gitu. Makanya dia di ruqyah tuh karena supaya nggak terganggu lagi gitu. Waktu itu kan alasannya itu, tapi semenjak di ruqyah itu dia katanya udah nggak digangguin lagi sih. Kapan kan?
Itu beberapa bulan yang lalu sih. Ya di sini di mana-mana sih ada yang kayak gitu-gitu ya. Gitu. Nah, kebetulan ibu saya emang rada punya sixth sense, jadi sensitif dia kayak gitu-gitu. Pasti semua orang tua pasti kepengen anaknya nikah gitu. Cuma kan mungkin rezekinya aja yang beda-beda. Jadi ya yang penting kita kan udah usaha gitu kan. Tapi ya balik lagi yang nentuin tuh yang di atas. Jadi ya udah, yang penting kita berikhtiar dan bertawakal aja gitu. Iya pastilah, semuanya pasti kalau misalnya di posisi kita pasti kaget. Mana ada orang yang kepengen orang tuanya kayak gitu kan. Cuman kalau udah takdir Allah ya mau gimana lagi gitu ya. Harus belajar ikhlas dan terus doain jangan pernah putus gitu. Udah gitu aja. Pasti itu karena ayah bilang seperti yang ayah bilang tadi itu, ibu tuh cinta sejatinya ayah gitu. Jadi ya sampai kapanpun ya dia memang tidak tergantikan, ternyata sebesar itu cinta ayah saya ke ibu saya gitu. Ya kita emang bukan keluarga sempurna ya, maksudnya setiap keluarga tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tuh saling melengkapi gitu dan saling mengisi gitu. I think that's what makes us family tuh, karena kita saling mengisi ketidaksempurnaan satu sama lain menjadi sempurna. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.